Next nanti ya. Next. Oke. Oke. Sebentar pengajar, saya kasih arahan sebentar. 3 Oke, menit. Mbak. Ya, Ya, selamat datang Bapak Ibu pengajar. Ini kita sudah jam 9:03. Jadi gini, materi pengelolaan kita pagi ini, pengajar pertama adalah Bu Yani, kedua Mas Zairo, ketiga Mbak Yuli. Nah, jadi pertama, aduh Mbak Yuli udah stretching duluan nih. Jadi Bu Yani jadi Bu Yani 20 menit, Mas Zairo 20 menit, Mbak Yuli 20 menit kurang lebihnya gitu ya. Bapak Ibu yang mempunyai slide-nya lebih dari sekitar 20, mohon izin untuk bisa di skip atau di apa istilahnya dipadatin gitu ya, karena kita mengingat dipercepat bahasanya begitu Bu. Jadi apa namanya mengingat nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dari peserta bisa melalui LMS di News Forum. Yang kedua, setelah Bapak Ibu presentasi, peserta akan bertanya nanti di grup di chat bawah sebelah kiri kelas conversation dengan menuliskan nama pengajarnya. Jadi gini Bu Yani, yang pertama Bu Yani, lalu nanti setelah Bu Yani Mas Zairo. Nah pada saat Mas Zairo presentasi udah ada tuh yang nanya, nanti diketik di bawah. Nah Ibu udah boleh balesin. Gitu. Udah boleh balesin untuk menyolong waktu supaya terjawab dulu pertanyaannya. Setelah Mas Zairo, terus kemudian Mbak Yuli. Nah, nanti Mas Zairo kalau udah ada pertanyaan pada saat Mbak Yuli presentasi, udah bisa tuh diketik di bawahnya. Kayaknya udah ada nih pertanyaan. Nanti cara membacanya, mereka saya minta untuk menuliskan nama pengajar _2 pertanyaannya apa. Jadi misalnya Bu Yani _2 bla 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 gitu. Mbak Yuli _2. Jadi mereka akan menuliskan nama pengajarnya, ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya. Jelas ya Bapak Ibu pengajar? Jelas. Oke, good. Bu Yani kalau nggak ada kamera nggak apa-apa, karena toh nanti setelah materi semua masuk berjalan, kamera kita matiin semua termasuk saya. Siap Bapak Ibu pengajar? Saya sapa dulu peserta ya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Diklat PMG Ahli Online Angkatan 40 tahun 2020. Kita sudah ada 44 termasuk pengajar, termasuk TSO. Siapa yang belum hadir? Oke, semuanya selamat pagi. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Di agenda 1 kemarin, agenda pengamatan, Bapak Ibu sudah dapat badge semua, alhamdulillah. Kita mulai lagi di agenda pengelolaan. Siap-siap untuk, jadi gini, kalian ini semuanya kenapa pintar-pintar saya nggak ngerti. Saya belum kasih linknya, kalian udah masuk tahu-tahu 8:30 tuh udah duduk nih. Ini kalau di Citeko tuh udah pada duduk rapi, padahal belum sarapan, belum apa gitu ya. Kamar udah rapi apa belum? Udah pada jemuran atau belum? Nanti udah duduk di kelas ini belum ini lagi, belum sarapan lagi. Jangan sampai ngikutin sinkronus belum sarapan. Oh hujan, oke, di Jogja hujan. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa kita mekanismenya sama dengan agenda kemarin. Bapak Ibu nanti bertanya. Mudah-mudahan semuanya lancar hari ini, internet kita lancar, nggak ada terganggu. Kalau misalnya ternyata masih kurang, kita bisa lanjut di LMS seperti kemarin. Oke, Bapak Ibu sudah kumpul semuanya. Kita ada 44 berarti sama pengajar 3, 4, 5, 41. Satu orang lagi berarti harusnya 45. Siapa yang belum masuk? Kita cek sebentar ya Bapak pengajar, saya cek dulu di grup peserta, siapa yang belum masuk. Oke, peserta 41 sih berarti sudah masuk semua. Harusnya ini belum ada tune in. Ini siapa yang belum masuk ya? Kok berpindah? Gimana ya Kak? Kalau di ini sama internetnya Umi Aji gimana Kak? Bukan pakai ini Kak. Soalnya dia muter-muter.
Tadi materinya itu tadi. Oke, Bapak Ibu pengajar, suara saya masih kedengaran? Bu Yani, Mas Zairo dan Mbak Yuli. Oke, good. Kita mulai aja ya, karena ini sudah 8 menit dari jam 9. Saya matikan kameranya, jadi kita sudah bisa mulai mengajar. Jadi yang pertama Bu Yani dulu. Bu Yani oke di sana? Iya oke Mbak. Cuman ini Mbak, tunggu Mbak. Saya kadang kalau ganti slide itu masih nge-running gitu, muter-muter gitu. Saya tak ganti pakai Telkomsel aja. Internetnya saya pakai pakai internet Telkomsel dulu ya Mbak. Gini Bu, Ibu boleh ganti dulu. Ibu mau lama nggak nih Bu gantinya? Soalnya biar pengajar lain masuk. Oke, saya tunggu. Aku ini jaringannya masuk lagi. Disconnect dulu. Mbak Yuli masih oke. Mas Zairo, tes Mas Zairo. Masih aman. Oh, Mas Zairo suaranya nggak ada. Kemana tuh? Mas Zairo kemana nih? Coba di chat WA, Mbak. Sinyalnya nih. Halo Bu Yani. Mbak Ami dengar? Halo, Mbak Ami. Oke, good. Udah, Mas tadi dimatiin ya tadi ya ininya suaranya. Oke. Kita masih nunggu Bu Yani. Ini ganti provider dulu. Sudah Kak? Gimana Kak? Saya nggak tahu nih Bu Yani lama apa enggak nih. Sudah. Karena setahu aku. Halo, Assalamualaikum. Good. Coba ganti slide-nya. Udah keren dong. Udah bagus. Oke, berarti sinyal berarti ya Bu ya. Oke, Bu Yani sudah boleh dimulai 20 menit. Lihat waktunya, kalau nanti ada sanggahan waktunya sudah kelewatan 9:10, 11 nanti saya cut di di tengah-tengah presentasi. Monggo Bu Yani, silahkan, saya matikan kameranya dulu. Bapak Ibu pengajar yang lain mohon bertunggu ya. Oke. Siap. Silakan Bu Yani. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tes dulu, ya tes dulu suaranya Bu. Tes. Halo kakak semua, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, alhamdulillah semua sudah menjawab. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Ibu Yani Sumiana dari Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan di Pusat Meteorologi Penerbangan. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengolahan data tingkat lanjut. Baik, ini CV saya, nanti bisa dibaca sendiri. Beberapa tutorial pengolahan data meteorologi bisa Bapak Ibu semua pelajari. Ini kami sudah memberikan beberapa tutorial, silahkan diakses masing-masing. Nah, outcome dari pelajaran kita pagi ini adalah di mana kita akan mampu membedakan perbedaan antara pengolahan data tingkat dasar dan pengolahan data tingkat lanjutan. Dan diharapkan peserta juga mampu mengolah data, menganalisis data, dan juga mampu menginterpretasikannya menjadi hasil yang menarik dan menarik kesimpulan dari hasil-hasil yang telah diperoleh. Nah, sekarang kita berusaha untuk melihat apa sih perbedaan pengolahan data yang tadi gitu ya. Di mana kemarin mungkin Bapak Ibu sudah pernah masuk di PMG Terampil, pada jenjang PMG Terampil. Nah, sekarang Bapak Ibu akan masuk ke PMG Ahli. Di dalam PMG Terampil, kegiatan pengolahan data itu masih dalam taraf dasar gitu ya, hanya tabulasi, grafik, atau plotting, itu aja. Nah, pada jenjang PMG Ahli, data yang telah disusun dalam kelompok-kelompok tersebut
selanjutnya dilihat hubungan-hubungan yang terjadi untuk dianalisis. Jadi tidak hanya berupa tabulasi grafik dan plotting, tetapi harus harus dilihat, harus dianalisis hubungan-hubungan yang terjadi. Nah, tujuan dari analisis data adalah agar pembaca tidak melakukan interpretasi yang berbeda-beda dan ambil kesimpulan yang berlainan dengan data yang sama. Jadi bisa jadi tabulasi yang dibaca si A akan beda persepsi dengan tabulasinya, tapi yang membaca berbeda, maka khawatirnya tidak sama gitu, persepsinya tidak sama. Oke, kita selanjutnya pengen tahu apa sih itu data gitu ya. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2012, data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan. Nah, pengertian data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jadi data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau foto maupun citra. Kriteria data yang baik itu seperti apa gitu ya. Kita harus tahu bahwa yang pertama adalah objektif dan akurat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak direkayasa gitu. Kadang kita pengamatan mungkin alatnya rusak, maka kita harus mengatakan bahwa alat itu rusak, tidak kita karang datanya. Relevan dalam persoalan yang akan dipecahkan. Misalnya kita ingin menganalisis suatu masalah misalnya tentang cacing tanah, kenapa kok pada keluar. Nah, data yang kita peroleh yang harus kita gunakan adalah yang relevan dengan persoalan yang ingin kita pecahkan. Yang selanjutnya representatif, artinya data yang tersedia harus mewakili objek yang diamati. Jenis data ada 3, waktu pengumpulannya, sifat data, dan kualitas data. Baik, kita coba mengurai satu persatu. Waktu pengumpulan data, di mana waktu pengumpulan data itu ada 2, yaitu time series data dan cross section. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu itu namanya time series data, sementara cross section data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek yang tujuannya untuk menggambarkan suatu keadaan. Nah, sifat data dibedakan kuantitatif dan kualitatif. Sementara kualitas data mentah dan data terolah. Data mentah yang hasil pengamatan kita setiap hari yang kita kumpulkan itu merupakan data mentah. Sementara data terolah data hasil pengolahan atau perhitungan atau interpretasi. Sumber data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari sumber pertama, sementara data sekunder data dari pihak lain yang telah tersedia sebelumnya. Jadi kita kalau sekunder itu kita menggunakan data orang lain sudah terolah. Nah, metode pengolahan data ada yang manual seperti halnya kita menghitung nilai suara pada saat pemilu ataupun dengan secara elektronik dengan berbagai macam software. Teknik penyajian data. Penyajian hasil pengelolaan data dengan tabel setiap kolom itu harus memiliki tajuk atau heading. Jadi tidak lantas ada data kita tidak tahu itu apa maksudnya gitu akhirnya karena tidak ada headingnya. Setiap singkatan harus dijelaskan di legenda atau di bawahnya, diikuti dengan keterangan atau sumber yang jelas dan ringkas. Penyajian hasil pengelolaan data dengan gambar, ukurannya itu harus proporsional dan beresolusi tinggi sehingga orang yang melihat itu menjadi terbaca jelas gitu. Tidak boleh direkayasa dan memiliki keterangan yang jelas dan ringkas. Kak ngeran ya Kak. Maaf ininya masih ngeran ya, sabar ya. Kok ngeran ya Kak? Enggak sih. Oke, pengelolaan data dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan perakiraan, penyimpanan dan pengaksesan data. Jadi inilah yang dinamakan pengelolaan data ya. Pengumpulan data, kita sudah ada aturannya Perka nomor 9 tahun 2014 tentang uraian tugas stasiun meteorologi, di mana kita melaksanakan pengiriman data sandi meteorologi permukaan pada jam-jam 00, 03, 06 dan selanjutnya, melaksanakan pengiriman berita data
dan selanjutnya. Nah, semua ini tergolong dalam pengumpulan data yang harus kita lakukan setiap hari. Selain itu juga ada pengiriman data hasil pengamatan lainnya menggunakan sistem pengolahan database juga. Itu namanya pengumpulan data. Maaf ini masih running terus. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Dan analisis selanjutnya yaitu analisis dan perkiraan, melaksanakan ulasan pemetaan dan melakukan analisis cuaca sinoptik permukaan dan udara atas secara reguler 2 kali per hari, yaitu pada jam 00 dan 12. Jadi kita harus benar-benar mengikuti aturan seperti ini ya. Jadi kemarin lalu kami coba memonitor, ternyata mestinya dilaporkan jam 12, mereka melaporkan jam 11 UTC, itu tidak boleh. Jadi ngikutin aturan yang berlaku. Yang selanjutnya nanti dibaca saja ya, supaya slide-nya terbaca semua nanti. Penyimpanan dan pengaksesan. Penyimpanan data meliputi menyimpan data hasil pengamatan, data model, dan data cuaca khusus dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Jadi apa yang telah kita dapatkan, data yang kita dapatkan, jangan sampai itu kita lupa atau hilang, kita taruh di mana gitu. Yang selanjutnya pengaksesan data, mengakses data hasil pengamatan atau cuaca khusus, hasil pengolahan baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan perakiraan di wilayah tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita berusaha untuk membuat sebuah laporan, belajar untuk membuat laporan di mana ini yang membedakan antara PMG terampil dan PMG ahli. Isi laporan minimal ini ya, hanya ada pendahuluan, analisis dan pembahasan, kesimpulan, lampiran jika ada. Ini minimal, syarat minimalnya harus ada itu. Nah, di dalam pendahuluan, isinya adalah menjelaskan peristiwa yang terjadi, menjelaskan waktu kejadian, menjelaskan dampak dari kejadian tersebut. Di dalam analisis dan pembahasan, dilakukan analisis skala global, regional maupun lokal. Misalnya analisis dengan model, dengan satelit cuaca, radar cuaca, udara atas, HWS atau ARQ jika ada. Dilakukan pembahasan terkait fenomena yang menonjol dari skala sinoptik hingga lokal. Nah, di dalam pembahasan fokus dalam mendialogkan gambar dan tabel yang telah disajikan atau ditampilkan. Misalnya contoh ini, gambaran umum tentang hasil yang telah kita dapatkan tanpa mengulang detail yang dipaparkan di metode. Misalnya, secara garis besar, hasil yang disampaikan di bawah ini menunjukkan bahwa titik-titik gitu ya. Jadi kita harus fokus dalam mendialogkan gambar atau tabel, menunjuk gambar yang mana gitu. Selanjutnya kesimpulan. Di dalam kesimpulan harus ditulis jelas, ringkas, dan memberikan kesan baik dengan tidak mengulangi persis frase yang sama dan informasi dari pendahuluan dan pembahasan. Dan dapat memberikan secara jelas pesan yang dapat diambil. Kesimpulan dapat pula berupa suatu rangkuman apa yang sudah dilakukan. Hasil resum dari seluruh analisis, kok dipindah ya? Aduh. Kan Kak dipindah di agenda lain, gimana ya? Tunggu kok pindah ke pengelolaan udara atas ya. Jadi ngerunning lagi. Jadi hasil resum dari seluruh analisis dan pembahasan kemudian disimpulkan fenomena penyebab paling dominan pada peristiwa tersebut. Diberikan prospek atau prediksi kondisi ke depan seperti apa, itu lebih baik. Gitu. Sehingga masyarakat yang membaca itu menjadi jelas, oh saya harus ngapain, gitu. Oh ternyata seperti itu, gitu ya. Nah, ini lampiran-lampiran jika ada gitu ya yang kita ambil mungkin lewat internet atau bagaimana atau foto gitu ya, boleh. Ini contoh-contoh lampiran, contoh-contoh laporan, silakan Bapak Ibu semua pelajari sendiri. Jadi seperti ini, misalnya yang pendahuluan tadi tanggal kejadian, peristiwa dan dampak itu harus ada di pendahuluan. Analisis dan pembahasan minimal menjelaskan waktu, lokasi, menjelaskan kondisi, menjelaskan waktu paling ekstrim gitu ya.
Ini minimal analisis angin, menjelaskan daerah signifikan terhadap kondisi cuaca ekstrim, pertemuan angin, shareline, pusaran angin, daerah divergensi, menjelaskan daerah signifikan, serta dampak dari fenomena tersebut. Bisa dibaca semua nanti sendiri, dipelajari sendiri. Dan ini data pendukung, jika Bapak Ibu punya data pendukung, sampaikan di dalam isi laporan tersebut. Nah, ini yang kesimpulan, ini prospeknya ke depan apa gitu. Nah, ini yang biasanya akan ending yang nyantol di pikiran pembaca. Oh ternyata kondisinya seperti ini gitu. Oh, ke depan prospeknya, kalau ini prospek cuaca berarti ke depan prospek cuacanya seperti ini gitu. Seperti ini referensi yang kami lakukan, yang kami ambil. Dan terima kasih Bapak Ibu semua. Apabila ada yang belum jelas, nanti bisa chat atau hubungi saya langsung di beberapa medsos juga boleh, atau ke nomor handphone saya, ke WA juga boleh. Silakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, terima kasih. Iya Kak. Iya, mantap agak banget nervous, loh suaranya. Nggak apa-apa. Karena loading kan, terus. Ini namanya bekerja online yang benar-benar full e-learning gitu. Biasanya kita kan ada di lantai 9 ya, di Pusdiklat kita masih bisa komunikasi sebelum kelas. Ini benar-benar semuanya benar-benar ada di rumah. Jadi kendala-kendala seperti ini memang lumrah dan biasa terjadi. Bu Yani, terima kasih. Kita masuk ke pengajar berikutnya, Mas Zairo. Bu Yani mohon izin, nanti peserta akan ada bertanya, Ibu sambil tune in, dibaca di kolom kelas conversation bawah sebelah kiri. Siapa tahu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Yani gitu. Nah, Ibu boleh langsung ketik di situ, cet gitu ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Yani. Pak Zairo, silahkan waktunya 20 menit. Nanti kita lanjut tanya jawab setelah. Dengeran Pak? Siap, saya silahkan dimulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya akan mencoba untuk memberikan materi pengelolaan data udara atas. Perkenalkan, saya di sub bidang manajemen observasi udara atas. Ya, lanjut. Baiklah, saya akan membagi dalam materi ini adalah pendahuluan, dasar hukum, jaringan observasi udara atas, output dan outcome pengamatan udara atas, terus pengelolaan data udara atas, dan kesimpulan. Saya mencoba untuk memberikan 18 slide ya. Mudah-mudahan cukup waktu ya. Terima kasih. Baiklah, pengamatan udara atas adalah pengamatan yang secara global, yaitu pengamatan yang ada aturannya, yaitu dari WMO nomor 8 tahun 2014 yang telah diupdate pada tahun 2017, yang mana pengamatan udara atas adalah ada jenis 4 ya, pengamatan radio sonde, pengamatan radio wind, pengamatan wind sonde, dan pengamatan pilot balon. Nanti dibaca aja apa yang perbedaannya. Hanya di Indonesia, di BMKG mati pengamatan rason, yaitu pengamatan mengenai tekanan udara, kelembapan udara, serta angin. Sedangkan pengamatan yang kedua itu pengamatan pilot balon yang hanya menggunakan teodolit, yaitu secara optik. Sesuai dengan manual observing system, yang mana pengamatan udara atas ini ada pengamatan secara global, yang mana waktu pengamatannya adalah waktu yang standar, yaitu 0, 06, 12, dan 18. Sedangkan di Indonesia paling banyak hanya 2, yaitu pengamatan jam 00 dan jam 12
dan untuk titik-titiknya pengamatan udara atas, stasiun pengamatan udara atas untuk itu tidak melebihi 250 km untuk daerah yang padat atau 1000 km untuk daerah yang berbentuk jarang dan laut. Sedangkan untuk waktunya ini sesuai dengan WMO yaitu H-30 sudah boleh ya, tapi tidak boleh melebihi H-45. Makanya di Indonesia kami dalam peraturan BMKG yaitu tentang waktu peluncurannya yaitu antara H-45 sampai dengan H+15 yang diperbolehkan untuk pengamatan. Mungkin teman-teman yang ada stasiun udara atasnya baik Tibal maupun Rason harap memperhatikan waktu yang ditetapkan. Sedangkan ini ada data-datanya yaitu tentang balon radiosonde, balon Tibal, bisa silakan dibaca. Sedikit ada informasi, balon radiosonde sekarang karena perkembangan teknologi yaitu transmitternya semakin mengecil, ya kan, maka balonnya bisa menggunakan yang 350 miligram, 350 gram. Maaf, ini kenapa masih ada 500-600 karena peraturan kepala BMG-nya ini sudah lama sekali. Kami akan revisi, sudah di Biro Hukum yang nomor SK44 MW104 KB BMG 2006. Ya mudah-mudahan segera terbit, kami akan segera revisi. Jadi sampai saat ini sudah hampir ya 14 tahun peraturannya belum dirubah. Tidak apa-apa, yang penting teknologi tetap berjalan ya. Kita akan mengikuti perkembangan teknologi. Saya lanjutkan, untuk jaringan pengamatan udara atas di Indonesia ini ada 74 stasiun yang mana terdiri dari 45 UPT hanya melaksanakan pilot balon, sedangkan yang untuk rawin sonde yaitu ada 22 stasiun yang yaitu 18 dan 4 Rason Hiba itu ada 22 stasiun yang melaksanakan pengamatan udara atas rawin sonde itu 2 kali sehari jam 00 jam 12. Sedangkan yang 7 Rason Hiba ini hanya melaksanakan pengamatan rawin sonde pada jam 00 hanya 1 kali seminggu saja sebagai percobaan ya, prototype. Sedangkan kami di pusat memiliki portable Rason yang mana kita pakai untuk survei dan untuk kegiatan-kegiatan litbang bisa. Kami akan standby sekali di sini. Mudah-mudahan tetap dipakai ya portable Rason karena kegiatan, karena alat itu harus tetap dipakai biar berjalan dengan baik. Oke. Untuk status pengamatan radiosonde kami untuk MISE ya, karena ada 2, kami memiliki 2 transmitter MISE dan transmitter modem dari Perancis, MISE dari Jepang. Alhamdulillah kami di pusat telah memiliki aplikasi atau untuk monitoring pengamatan rawin sonde yang real time dari MISE. Jadi stasiun-stasiun yang MISE ada yang tergambar di peta ini itu dapat kita pantau, dapat kita monitoring bagaimana perjalanan atau kondisi realnya Slamet UPT-UPT yang ada tertera di sini. Yaitu kalau dia putih maka dia akan dianggap offline, artinya tidak ada kegiatan di komputernya atau di ground equipment-nya itu. Sedangkan kalau dia kuning maka dia akan prepare, akan persiapan. Sedangkan dia hijau maka dia online itu dia komputernya masih hidup, servernya masih hidup. Sedangkan in flight berarti sedang pengamatan, sedang beroperasi.
Oke, kita lanjutkan. Untuk pengelolaan data udara atas, sebenarnya data udara atas ini adalah data mentah ya, data mentah walaupun data primer lah ibaratnya. Kalau dulu kami waktu di stasiun itu masih mengadakan pengamatan seperti teodolit itu kami secara manual, yaitu untuk pengamatan pilot balon, yaitu pengamatan hanya meliputi unsur sudut, elevasi, dan azimut. Ini di belakang kita adalah hodograf atau plotting board ya. Ada ya, kita punya penggaris khusus untuk plotting board ini. Ada perhitungannya, mungkin bisa dilihat di SK44 yang tadi tahun 2006. Terus pengamatan PIBAL diupayakan mencapai ketinggian lebih dari 500 milibar. 500 milibar ini sekitar 19.000 feet. Ini adalah data yang seharusnya minimal buat kami gitu kan. Tapi kenyataannya di stasiun mungkin terkendala oleh teknis ya, mungkin peralatannya atau mungkin cuacanya. Terus parameter yang dihasilkan adalah arah dan kecepatan angin lapisan atas untuk per 1000 kaki atau 1000 feet. Jadi lapisan yang diambil adalah lapisan-lapisan yang untuk permukaan 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 feet dan seterusnya. Untuk penyandiannya juga sudah diberikan. Mungkin teman-teman juga yang dari STMKG pernah belajar ya untuk pengamatan ini, untuk penyandiannya. Untuk hasil pengelolaan datanya, yaitu manfaat yang didapatkan yaitu data dan arah kecepatan angin di lapisan 3000 feet itu dapat diplot pada peta cuaca untuk dianalisis medan angin atau streamline. Sedangkan yang kedua yaitu data arah dan kecepatan angin tiap lapisan per 1000 feet diplot di plotting board atau hodograf. Terus data hasil plot dianalisis gerakan udara siklonik atau antisiklonik sesuai dengan lokasi pengamatan. Kemudian ditentukan jenis adveksi yang terjadi. Dengan demikian stabilitas udara di wilayah tersebut dapat diketahui. Nah, ini streamline adalah tempat yang untuk aplikasi angin lapisan atas itu angin 3000. Nah, nanti ada lapisan-lapisan lain yang akan dibahas, yang akan dilanjutkan biasanya di stasiun kelas 1 ya. Stasiun kelas 1 akhirnya sekarang malah udah tenang ya, sudah ada di meteorologi publik, sudah di web kita sudah ada bagaimana kondisi angin streamline yang per 6 jam. Nah, untuk yang rawin sonde yaitu ini lebih mendalam lagi, yaitu pengamatan rawin sonde meliputi unsur-unsur yaitu suhu udara, atmosfer ya, kelembaban udaranya, tekanan udara, arah dan kecepatan angin lapisan atas. Pengamatan rawin sonde diupayakan mencapai ketinggian 10 milibar. Parameter yang dihasilkan adalah data suhu udara, kelembaban udara, sama ya, tekanan udara, dan data geopotensial pada lapisan standar dan lapisan tambahan. Yang keempat yaitu penyandian data hasil pengamatan rawin sonde dilakukan sesuai dengan penyandian tem dan temsip yang sama seperti peraturan yang di SK44 tahun 2006. Data hasilnya yaitu data arah dan kecepatan angin lapisan 850, 700, 500, 400, 300, 250, dan 200 milibar diplot pada peta cuaca untuk dianalisis medan angin atau streamline. Terus data angin pengamatan rawin sonde diplot pada diagram aerologi atau aerological diagram. Data dianalisis untuk mengetahui kondisi stabilitas udara dan ketinggian dasar dan puncak awan, dan ini untuk perakiraan. Jadi data yang gambar yang sebelah kanan kita memakai RAOP ya, aplikasi RAOP yang mana dapat diketahui pola anginnya seperti apa, terus bagaimana stabilitas udara yang ada di ini, bagaimana ada troposfernya,
Terus ada data-data yang banyak ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisis bagaimana kondisi udara atas yang ada di lokasi yang pengamatan itu. Untuk range-nya, untuk signifikannya, data signifikannya ya insya Allah sekitar 50 km dari area pelepasan. Itu cuaca yang seperti yang sudah ditulis oleh teman-teman yang melakukan pengamatan dan analisis, yaitu area yang signifikan adalah 50 km. Data ini valid gitu ya untuk prediksinya. Oke. Yang ini untuk keuntungan data yang didapat, yaitu pengukuran suhu udara, kelembaban relatif dan angin pada udara atas adalah 3 pengukuran dasar yang digunakan dalam inisialisasi analisis model prediksi cuaca numerik atau NWP untuk prediksi cuaca operasional. Sedangkan yang kedua yaitu pengukuran resolusi tinggi dari struktur vertikal suhu dan kelembapan relatif, penting untuk studi pencemaran lingkungan, misalnya mengidentifikasi kedalaman lapisan batas atmosfer. Untuk penerbangan sipil maupun militer, artileri, dan aplikasi balistik lainnya seperti peluncuran kendaraan ruang angkasa memiliki persyaratan operasional seperti pengukuran terperinci densitas udara berasal dari suhu radius sonde dan pengukuran kelembapan relatif, angin lapisan atas, dan wind shear vertikal yang akurat. Pengamatan radius sonde juga penting untuk studi perubahan iklim udara atas. Jadi data-data yang stasiun BMKG yang lepas ada 22 stasiun yang kita lepas ini tetap dipantau oleh WMO atau Badan Meteorologi Dunia. Bagaimana data ini harus kalau bisa konstan, stabil, dan tidak terputus ya. Makanya kita berjuang di sini bagaimana teman-teman yang junior ini akan ada inovasi-inovasi ke depannya, bagaimana memaksimalkan data-data yang ini, terus juga bisa berkontribusi bagaimana masukannya untuk perkembangan udara atas. Di sini dari hasil pengolahan data Rason 2018, dari tabel, kami membuat tabel, yaitu ini untuk Lifted Index. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana kemungkinan TS, ya kan, kemungkinan shower atau TS. Ini bisa dilihat bagaimana bulan-bulan apa yang menjadi dominan terjadinya TS atau badai, ya. Terus juga K-index, data index atau CAP ya. Ini baru sebagian dari data yang kita dapat dari data wind sonde yang terdapat dalam Rason. Ya, yang selanjutnya saya akan lanjutkan yaitu pengelolaan dan pengajuan angka kredit Sainfokan aja, karena SK kita masih tetap SK 185 KP 302 KB BMG 2006 yang belum direvisi lagi ya. Maka kita tetap akan membahas yang ini. Jadi pengamatan meteorologi udara atas itu teman-teman kalau melakukan pengamatan itu untuk pengamatannya itu ada 2 kegiatan. Untuk pengamatannya yaitu pengamatan Vibal dan radiosonde. Dan ini laporannya per shift ya. Jadi teman-teman dalam pengamatan mungkin di lokasi tempat tugasnya mungkin ada khusus. Jadi laporannya kegiatannya Vibal atau radiosonde berarti pengamatan udara atas. Ya. Nah ini laporan per shift. Untuk Vibal nilainya 1 kali Vibal pengamatannya yaitu 0,018, sedangkan untuk yang radiosonde yaitu 0,030. Jadi ini per shift ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman mengajukan, nanti dilihat pengamatan teman-teman berapa kali pengamatan dilampirkan dengan absennya.
dan surat tugas absen itu ada surat tugasnya ya, ada berarti kan kondisinya seperti apa, teman-teman posisinya di mana, ini akan menjadi kami juga nanti menilainya gitu kan. Jadi kondisinya sama ya kan. Jadi siapa yang melaksanakan tibal atau melalui sonde, orangnya harus sama dengan yang dilaporkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kegiatan tekniknya mungkin dari teman-teman yang ini bisa juga melaporkan, melaksanakan pengoperasian. Nah, ini harus dilaporkan juga ya kan, dilaporkan juga laporan per unit. Ini nilainya lumayan juga ya kan. Untuk yang mekanik mungkin yang tibal, kalau untuk yang radio sonde mungkin yang elektronik ya kan. Ini yang masuk dalam kategori untuk pengamatan tibal. Sedangkan untuk datanya itu bisa membuat laporan data, backup data, seperti laporan-laporan bulanan itu, ada data-data yang sesuai dengan SK yang lama itu, SK 44 itu, bagaimana kita membackup data, ya kan? Seperti yang tadi Bu Yani infokan, bagaimana cara membuat data, menginikan data, nah itu bisa membackup data. Hanya kadang, mohon maaf, kalau untuk laporan ini, backup data ini, kami hanya memberikan bahwa data ini adalah seminggu 1 kali untuk backup data. Artinya tidak setiap saat pengamatan ada backup data gitu kan. Karena ini harus ada laporannya. Laporannya itu biasanya kan sebulan sekali. Jadi laporannya berupa laporan, dan ingat ini laporan ini tetap harus disertakan. Jadi laporan setiap pengajuan angka kredit dalam bentuk laporan, maka laporannya harus disertakan sebagai bukti fisik. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang ahli, juga sama seperti itu. Kalau yang untuk yang terampil ke ahli, maka dia mendapatkan nilai 0,80 ya. Nah, ini yang saya tanda contreng-contreng ini, silakan dibaca aja. Ini adalah untuk udara atas masih bisa tercover untuk kegiatan seperti ini. Untuk pengolahan data, penginderaan jarak jauh, ya kan, untuk membuat laporan, melaksanakan evaluasi verifikasi. Untuk laporan verifikasi mungkin bisa dilihat, ya kan, bagaimana kondisi suatu daerah, evaluasi perkiraan cuacanya itu kita bisa membandingkan dengan yang data-data udara atas yang dari RAUP itu, apakah sama data udara prediksi seperti apa, kondisi realnya di lapangan seperti apa. Tetap dibuat laporan ya, laporannya seperti yang dicontohkan oleh Bu Yani itu, prosedurnya seperti apa, bagaimana, harus sama jadinya. Jadi saya nggak perlu bahas lagi, dan Bu Yani sudah jelas, sangat jelas sekali untuk menyampaikannya untuk pembuatan laporan. Terus yang tanda contoh ini adalah teknologi canggih modern. Mungkin yang dari melaksanakan perbaikan mungkin bisa untuk yang dari instrumentasi atau teman-teman dari instrumentasi atau dari yang lainnya. Jadi terpisah dari pengamatan udara atas ya. Yang tanda contoh ini sudah, ini tanda contoh yang masih bisa kita nilai. Jadi kesimpulannya yaitu output dan outcome harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan udara atas. Artinya kalau kita pengamatan udara atas, teman-teman yang diberikan kepercayaan untuk pengamatan udara atas harus sesuai prosedur. Jadi tidak sembarangan untuk data, datanya harus benar dan datanya harus benar atau real, tidak bisa ngarang. Karena kalau ngarang seperti misalnya pibal, kita ngarang angin 3000, itu akan kelihatan bagaimana di streamline itu akan jelas terlihat pola anginnya, ya kan. Sedangkan untuk
penilaian laporan, mohon izin, saya akan menyampaikan bahwa nilai di Dupak itu kalau laporannya, penilaian untuk laporan Persib untuk yang serumpun itu kalau misalnya ada 5 kegiatan maka akan dibagi 5, atau 3 kegiatan maka akan dibagi 3. Jadi teman-teman bisa saja milih aja yang mana yang nilai yang tertinggi, tapi harus sesuai absen juga. Tapi kami akan menilainya sesuai bukti. Sedangkan penilaian dan bentuk laporan diserahkan bukti fisik seperti tadi ya. Untuk laporan bukti disusun rapi sesuai kegiatan. Mungkin nanti dari pengajar yang lain akan menyampaikan bagaimana cara menyusun daftar usulan penilaian angka kredit yang baik dan benar. Oke, mungkin saya ada tugas ya. Tugasnya kita kelompok karena ada 41, maka ini dibaca aja tugasnya, nanti dikirim ke LMS atau ke saya, ke email saya ya. Nanti ini data-data udara atas jam bulan Januari ya, bulan Januari. Ini jam 00 dan jam 012 ya, data-datanya. Jadi nanti tolong diperhatikan bagaimana membuat makalahnya, membuat laporannya, nanti datanya seperti apa, seperti yang Bu Yani tadi infokan. Ya. Nah ini saya membagi kelompoknya, yaitu ini kurang 1, yang untuk yang nomor absen 41 saya masukkan ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 untuk ditambahkan. Jadi teman-teman tidak berdekatan, ada yang berjauhan, ada yang berdekatan, dan ini saya sudah membaginya bagaimana supaya teman-teman ada interaksi antara kita, bagaimana teman-teman bisa memberikan masukan, memberikan info atau input data seperti apa. Ya, saya akan melihat dan menilai bagaimana hasil dari tugas ini. Untuk saya akan saya nilai. Alhamdulillah tahun kemarin itu nilainya lumayan lah, di atas 80 rata-rata. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bareng ya kerjanya, jangan cuma 1-2 orang. Ya sayang sekali ilmunya gitu kan. Datanya juga sayang. Ya. Nah, jadi mungkin saya akan cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada panitia. Terima kasih Bu Ami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zairo. Teman-teman peserta diklat online PMG angkatan 40, presenter kedua sudah selesai. Jadi yang ada tugas bukan cuma kelasnya Pak Zairo ya, teman-teman peserta, semua pemateri dari agenda 1, 2, 3, 4 sampai agenda 4 kalau nggak salah itu ada tugas semua untuk materi utama. Jadi jangan sedih, jangan khawatir, semua ada tugas, semua ada kuis, semuanya harus dikerjain, semuanya dinilai. Oke? Sesuai yang disampaikan sama pengajar sebelumnya Pak Zairo, kelompoknya itu dibagi, sudah saya taruh di LMS, kumpulin tugasnya di mana, tugasnya isinya apa, downloadnya apa, udah ada semuanya. Kayaknya kemarin Senin udah saya buka, teman-teman udah pada download semua sampai tahu saya salah nginput materinya Pak Zairo, saya masukin materinya Bu Yuli gitu, verifikasi gitu. Terima kasih koreksinya. Terima kasih Pak Zairo. Kita masuk ke presenter terakhir Mbak Yuli. Mbak Yuli tes suara, halo. Mbak Yuli. Sebentar, saya panggil dulu. Peserta yang sudah Terdengar ini nggak? kayaknya masih asik. Oke, kedengaran. Oke, sebentar ya. Saya prolog dulu sebentar. Peserta masih pada asik dengan presenter yang pertama, sama yang kedua kayaknya. Sampai lupa mau nanya apa. Atau nanti juga boleh diketiknya di chat kiri bawah ya. Silahkan kalau sudah ada kira-kira unek-unek yang ingin ditanyakan. Tadi ada presenter pertama Bu Yani, kedua Pak Zairo. Jadi habis bikin data,
terus pengamatan udara atas ini. Tadi yang disampaikan sama Pak Zairo, nanti tentang Dupak itu ada pengajarnya sendiri, teman-teman boleh tanya kulik-kulik abis sama pengajarnya mengenai itu. Oke, saya kembali ke Mbak Yuli, silahkan 20 menit Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ami atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kebetulan saya kali ini presenter terakhir. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih tetap semangat untuk ikut sesi pagi ini. Sebelumnya izinkanlah perkenalkan, nama saya Yuli Kartiningsih. Saat ini unit kerja saya di sub bidang prediksi cuaca, tepatnya di Pusat Meteorologi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan tema evaluasi dan verifikasi perakiraan cuaca publik. Oke, saya langsung saja ke slide berikutnya. Untuk outline presentasi saya kali ini terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah konsep dasar verifikasi, terdiri dari mulai dari kenapa, bagaimana, identifikasi tujuan verifikasi, dan apa yang harus dilakukan dengan hasil verifikasi tersebut. Poin yang kedua adalah persiapan data untuk verifikasi. Konten di dalamnya termasuk matching data observasi dan perakiraan dan quality control data. Kemudian untuk poin yang ketiga di sini ada penilaian verifikasi. Di sini penjabarannya adalah jenis-jenis dari perakiraan, kemudian indeks verifikasi mulai dari akurasi, skill, dan reliabilitas, serta verifikasi subjektif dan objektif. Dan terakhir untuk outline yang keempat adalah penilaian performa verifikasi, yaitu penjabaran untuk beberapa perakiraan mulai dari deterministik dan probabilistik. Kemudian konsep dasar verifikasi. Sebelumnya, kenapa sih kita mesti melakukan verifikasi? Ada 4 alasan utama kenapa sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu verifikasi, kita harus tahu dulu apa definisi dari verifikasi. Verifikasi adalah proses membandingkan produk perakiraan dengan pengamatan yang relevan, dalam hal ini data observasi permukaan. Untuk verifikasi sendiri biasa juga disebut dengan evaluasi. Verifikasi bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dari suatu perakiraan. Tujuan utama dari verifikasi yaitu memastikan bahwasanya produk yang kita keluarkan sebagai seorang forecaster, baik itu perakiraan cuaca harian ataupun peringatan dini, terbukti akurat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, teknik dalam pembuatan verifikasi cuaca banyak jenis dan metodenya. Salah satunya adalah tercantum dalam dokumen teknis WMO TD 1023 yang di dalamnya dianggap cukup mampu memberikan panduan dalam pembuatan verifikasi cuaca. Untuk dokumen tersebut sudah saya upload di LMS, teman-teman bisa lihat dan bisa dipelajari secara detailnya. Kemudian slide selanjutnya, kenapa sih kita harus melakukan verifikasi? Ada 4 alasan utama tentunya dalam melakukan verifikasi. Di sini teman-teman bisa baca sekilas. Yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas produk. Tujuan utamanya adalah kita digunakan sebagai medical check-up bagi kita dalam kegiatan operasional. Apakah selama ini perakiraan ataupun peringatan dini yang kita buat akurasinya sudah cukup baik ataupun memang masih perlu diperbaiki kembali. Yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk kita sebagai seorang atasan bisa dijadikan suatu feedback untuk user, atau bagi kita seorang forecaster bisa dijadikan sebagai suatu evaluasi apakah memang model NWP yang kita gunakan selama ini dalam membuat suatu perakiraan dirasa sudah cukup baik ataupun bisa juga digunakan sebagai pengembangan model dalam NWP itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, kenapa kita harus melakukan verifikasi? Yang pertama adalah sebagai informasi feedback dalam proses perbaikan pembuatan perakiraan cuaca. Hal ini bisa digunakan sebagai ataupun dijadikan masukan
kepada forecaster tentunya. Semisal pada periode transisi kali ini, pada bulan-bulan Maret, April, Mei, di periode transisi, kenapa hasil verifikasinya kurang baik? Tentunya nanti akan dieksplor kembali, kenapa sih? Apakah memang model MWP-nya yang tidak sesuai? Ataukah memang sistem perakiraannya yang harus diperbaharui? Ataupun mungkin nanti bisa jadi bahan koreksi bagi forecasternya masing-masing. Dan poin yang keempat adalah sebagai laporan kepada pengguna dan stakeholder terkait tentunya. Baik, ini merupakan bagian besar sistem verifikasi. Overall, kalau kita lihat di sini, ini teman-teman bisa lihat di slide tersebut. Dengan sistem verifikasi ini, kita dapat mengkonfigurasi data observasi. Dari hasil konfigurasi tersebut dapat digunakan untuk pengembangan model NWP, dan dari model NWP tersebut nantinya akan berpengaruh pada hasil dari forecast atau perakiraan cuaca yang kita buat. Nilai akurasi yang tinggi tentunya akan menunjang ataupun menghasilkan produk-produk yang berdaya jual tinggi pula, dan akhirnya nanti akan memenuhi ekspektasi dari para customer ataupun user dari BMKG itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini, hasil dari verifikasi dapat kita buat menjadi suatu laporan dan dapat didistribusikan kepada para pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian hasil verifikasi juga bisa digunakan untuk BMKG untuk penilaian kinerja secara umum sebagai evaluasi secara nasional. Dan nantinya ke depannya BMKG dituntut untuk dapat memenuhi target capaian dan meningkatkan akurasi perakiraan cuaca tiap tahunnya. Baik, slide selanjutnya, identifikasi tujuan verifikasi. Teman-teman di sini bisa baca bahwasanya untuk identifikasi tersebut ada 3 poin utama. Yang pertama, pertanyaan apa yang ingin kita jawab? Dalam hal ini, di mana atau kapan model memiliki hasil terbaik? Apakah pada periode musim penghujan, musim transisi, ataupun musim kemarau? Kemudian, apakah ada pola di mana saat model menghasilkan akurasi yang baik atau buruk? Kemudian, apakah memang perakiraan yang kita buat dapat menangkap kejadian cuaca? Kemudian, poin yang kedua, atribut perakiraan apa yang akan diverifikasi? Hal ini tentunya bergantung pada jenis perakiraan dan observasi yang kita lakukan. Jenis-jenis perakiraan dibedakan menjadi 2, yaitu perakiraan deterministik dan perakiraan probabilistik. Dan terakhir, apa output dari verifikasi tersebut? Outputnya tentunya harus sesuai dengan atribut perakiraan yang sedang kita kaji sekarang ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan hasil verifikasi? Hasil verifikasi tentunya dapat kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan proporsinya. Apabila ditujukan kepada pimpinan, tentunya kita bisa juga ditujukan kepada stakeholder ataupun user serta untuk forecaster itu sendiri. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hati-hati dalam membuat verifikasi dengan data atau sampel yang terlalu sedikit. Karena biasanya hal tersebut margin errornya besar. Atau jika teman-teman menemui hasil verifikasi yang sangat bagus nilainya ataupun sangat jelek, maka wajib dicurigai karena biasanya itu data verifikatornya ada sedikit error ataupun harus dilakukan double check untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus nantinya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini merupakan verifikasi di BMKG. Semua ini udah jelas tertuang dalam visi dan misi BMKG, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya penjabaran misinya adalah handal yang dimaksudkan pelayanan BMKG terhadap penyajian data informasi pelayanan jasa meteorologi yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah termasuk di dalamnya ya, jadi perakiraan yang kita buat harus akurat, tepat sasaran, dan tepat guna. Oke, ini merupakan target indikator sasaran.
Untuk tahun 2019, rata-rata presentasi akurasi informasi cuaca harus mencapai target 83%. Sementara untuk tahun 2020, Kementerian Menpan RB menuntut BMKG untuk hasil akurasi perakiraan cuacanya sebesar 85%. Ini perlu menjadi perhatian penting bagi teman-teman karena nilai akurasi ini akan dijadikan sebagai bahan pelaporan LAKIP untuk evaluasi kinerja BMKG secara nasional. Oke, ini merupakan perakiraan jenis-jenis perakiraan mulai dari variabel dan jenis. Variabel perakiraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama variabel kontinu atau nilai, termasuk di dalamnya suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan lain-lain. Sementara untuk variabel kategori, termasuk di dalamnya hujan atau tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Sementara untuk jenis perakiraan sendiri, kita bagi menjadi dua bagian, seperti yang saya katakan di awal, yaitu deterministik dengan satu nilai atau satu kategori. Sementara untuk probabilistik sendiri merupakan distribusi probabilitas dari nilai yang kontinu atau probabilitas suatu kemungkinan dari event yang diperkirakan terjadi. Oke, untuk tipe perakiraan yang ada selama ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perakiraan deterministik untuk parameter cuaca yang kontinu. Yang kedua, perakiraan deterministik untuk dua kategori. Yang ketiga, perakiraan probabilistik untuk dua kategori. Yang keempat, perakiraan deterministik untuk multiple kategori. Dan yang terakhir, perakiraan probabilistik untuk multiple kategori. Untuk kali ini, saya hanya membahas untuk dua perakiraan saja, yang poin pertama dan poin kedua. Oke, untuk verifikasi di sini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah verifikasi objektif, yang pada umumnya didasarkan pada hasil teori statistik, dan untuk mengolah datanya biasanya digunakan antara perakiraan versus observasi. Untuk verifikasi objektif biasanya menggunakan threshold yang sudah disepakati, dan biasanya hasilnya akan sama antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga hasilnya tersebut bisa diulang-ulang. Sementara untuk verifikasi subjektif, melibatkan subjektivitas ataupun penilaian dari seseorang, ataupun persepsi dari seseorang. Jadi, hasilnya nantinya tidak akan konsisten, berbeda-beda tergantung pada wawasan dari masing-masing penilai itu sendiri. Nah, masuk ke indeks dari verifikasi yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Indeks verifikasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mulai dari akurasi, skill, dan reliability. Untuk definisi dari akurasi sendiri adalah merupakan nilai yang menyatakan seberapa dekat perakiraan dengan observasi. Dapat diartikan pula sebagai prosentase kebenaran perakiraan dibandingkan dengan data observasi terhadap kejadian perakiraan yang terjadi ataupun tidak terjadi. Kemudian definisi yang kedua, skill di sini adalah akurasi bila dibandingkan dengan suatu kontrol atau biasa kita sebut dengan benchmark. Dalam verifikasi meteo, benchmark di sini dapat diambil dari nilai klimatologis suatu unsur ataupun peluang terjadi dan persistensinya. Untuk benchmark dapat dijadikan sebagai kontrol dalam memberikan informasi nilai yang ditambahkan dalam forecast dibandingkan dengan benchmark forecast. Kemudian untuk reliability sendiri atau biasa kita sebut kehandalan, definisinya adalah merupakan penilaian tingkat kepercayaan perakiraan dalam rata-rata atau biasa kita sebut dengan bias. Oke, persiapan data verifikasi. Data observasi yang baik untuk verifikasi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah independen,
sedikit bias baik dalam hal ruang, waktu, instrumen, sampling, dan laporan. Dan yang terakhir, kerapatan titik data harus cukup mewakili atau representatif. Quality control data. Sebelum melakukan verifikasi, dalam hal ini teman-teman diwajibkan untuk melakukan yang dinamakan QC ataupun quality control terhadap data observasi yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui sumber data yang digunakan. Apakah itu berasal dari data observasi, AWS, ARG, ataupun data penginderaan jauh seperti satelit maupun radar. Dengan mengetahui sumber data, kita dapat memahami kemungkinan kesalahan-kesalahan data atau biasa kita sebut cross-check. QC dengan melakukan body check atau dengan cek data terdekat, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat data yang sama pada lokasi yang berdekatan. Kemudian melihat tren data pada waktu-waktu sebelumnya, kemudian juga apabila terjadi kejanggalan atau anomali, data verifikator tersebut bisa ditandai untuk dijadikan suatu koreksi. Nah, teman-teman, di slide ini saya coba ada sedikit studi case, saya minta perhatiannya dan feedbacknya dari teman-teman. Ini merupakan cara memilih data verifikator. Kalau teman-teman lihat di sini, ini peta wilayah Sumatera Utara. Bagian sebelah kanan bawah menunjukkan legend atau keterangan warna yang menunjukkan ketinggian wilayah dalam meter. Warna hijau 100 meter, kemudian warna kuning 1000 meter, warna orange lebih dari 2500 meter. Yang ingin saya tanyakan, apa ini yang warna kuning serta warna merah ini merupakan pos hujan. Yang ingin saya tanyakan, apabila saya ingin melakukan verifikasi di titik A, maka sebaiknya saya menggunakan verifikator di titik mana, teman-teman? Titik A atau di titik A atau titik B, di titik merah atau titik kuning. Seperti kita ketahui, titik A berjarak 10 km dari titik A. Titik merah berjarak 10 km dari titik A, sementara titik kuning berjarak 18 km dari titik A. Jadi kira-kira titik mana yang harus saya ambil? Titik merah atau titik kuning? Mohon masukannya dari teman-teman. Oke. Di sini ada yang bilang kuning, ada yang bilang Desnani kuning, Fajar kuning, kemudian Al Imron merah, Dedi kuning, kemudian Usman, Anang kuning, Rahmat kuning, kemudian Christian kuning, Anang kuning, Mulyadi kuning, Usman Effendi kuning. Oke, baik, terima kasih untuk feedbacknya teman-teman yang masih standby ikut presentasi saya. Saya coba jawab. Jawabannya yang benar adalah titik kuning. Kenapa titik kuning? Kalau kita lihat, kita perhatikan baik-baik teman-teman di sini. Titik kuning di sini kita asumsikan memiliki kondisi topografi yang sama dengan titik A. Hal ini terlihat dari gradasi warnanya titik kuning maupun titik A yang sama-sama hijau berada di ketinggian sekitar 100 hingga 200 meter dari muka laut. Sementara titik merah, walaupun jaraknya lebih dekat dengan titik A, yaitu sekitar 10 km, namun kalau kita perhatikan titik merah ini, memiliki ketinggian yang sangat berbeda dengan titik A. Titik merah ini berada di wilayah pegunungan, terlihat dari topografinya warna kuning di atas 2000 mslp, sementara di titik A-nya sendiri hanya sekitar 200 mslp. Jadi bisa dikatakan titik merah memiliki karakteristik cuaca yang sangat berbeda dengan titik A. Oke teman-teman, saya rasa cukup cukup jelas ya. Jadi untuk memilih data verifikator di titik A ini, kita memilih titik kuning untuk sebagai data
verifikatornya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau menjelaskan tentang penilaian performa verifikasi. Dalam hal ini ada 3, yaitu deterministik untuk parameter cuaca kontinu, deterministik untuk 2 kategori, dan yang terakhir, deterministik untuk multiple kategori. Untuk deterministik parameter cuaca yang kontinu, perlu teman-teman perhatikan di sini. Untuk mencari 3 indeks, yaitu akurasi, skill, dan reliability, kita harus melakukan perhitungan yang dinamakan MAE, atau biasa kita sebut mean absolute error, RMSE, atau root mean square error, dan persen correct. Langkah awalnya adalah, kalau teman-teman perhatikan di sini, yang pertama, buatlah tabel dalam format Excel. Untuk contoh kasus kali ini, saya menggunakan 20 data atau 20 hari. Kemudian kita input terlebih dahulu data observasinya. Di sini kita input data perakiraan dan data observasi. Kita hitung selisihnya F min O, kita dapatkan hasilnya, kemudian kita absolutkan selisih F min O dan didapat nilai MAE atau akurasi. Setelah mendapatkan nilai error yang besar, maka digunakan untuk MSE dengan cara mengkuadratkan F min O, kita kuadratkan, dan didapat hasil RMSE. Dari hasil tersebut, didapat batasan kurang lebih plus minus 2 derajat Celcius. Hal ini didapat dari dokumen teknis WMO untuk temperatur udara berdasarkan dari nilai standar deviasi ataupun simpangan standar dari suatu series data. Kalau kita lihat di sini, nilai perakiraan kita adalah 33 derajat Celcius. Sementara persen koreknya di sini adalah 32 derajat Celcius. Maka hal tersebut masih dianggap benar dikarenakan memiliki selisih kurang lebih 2 derajat Celcius. Sementara untuk nilai skill, di sini teman-teman bisa lihat caranya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di slide ini, yaitu buat tabel lagi seperti awal. Kemudian bedanya kalau tadi kita pakai perakiraan forecast, kita untuk mencari skill kita menggunakan data perakiraan forecast benchmark. Kemudian dari hasil tersebut kita sama, tadi kita F min O, kita absolutkan, dikuadratkan, dan didapatkan nanti hasil MAE, MSE, dan persen koreknya. Kemudian untuk perakiraan deterministik 2 kategori di sini, kalau tadi kita bedanya hanya menggunakan satu variabel, di sini kita menggunakan perakiraan ini mengandung kejadian cuaca dibagi menjadi 2 kategori, yaitu terjadi endapan dan tidak terjadi endapan. Perakiraan deterministik ini biasa kita sebut dengan perakiraan dikotomus atau perakiraan yes or no. Perakiraan ini biasanya, verifikasi ini biasa digunakan di kantor pusat BMKG Jakarta. Untuk melakukan verifikasi tipe ini, kita menggunakan yang dinamakan tabel kontingensi yang terbagi menjadi 4 variabel, yaitu hits, false alarm, miss, dan correct negatif. Langkah-langkahnya adalah, di sini teman-teman bisa lihat, pertama kita perakiraan dikelompokkan dulu sesuai jenis variabel di dalam tabel kontingensi. Tabel tersebut isinya frekuensi dari nilai hits, false alarm, miss, dan correct negatif. Kemudian nilai indeks tersebut dimasukkan ke dalam rumus-rumus ini nih teman-teman nih. Kalau kita lihat nih, di sini ada rumus akurasi, ada rumus skill, dan rumus reliability. Yang perlu dijadikan perhatian di sini, akurasi merupakan hits ditambah correct negatif dibagi dengan total. Kemudian persamaan ini dirasa cukup simpel, tapi kurang bagus untuk event yang jarang terjadi. Karena biasanya nilai correct negatif lebih besar dibandingkan nilai hits itu sendiri, sehingga berpengaruh pada nilai perakiraannya. Untuk fenomena yang jarang terjadi, teman-teman harus melakukan perhitungan lain untuk mendukung nilai akurasi dengan menggunakan rumus POD atau biasa kita sebut probability of detection, dan rumus VAR itu sendiri atau false alarm ratio.
Fenomena yang jarang terjadi ini sebagai contoh fenomena puting beliung, hujan lebat, dan lain sebagainya. Karena sampelnya cukup sedikit kejadian puting beliung, maka digunakan rumus POD dan rumus VAR. Sementara untuk nilai skillnya sendiri, kita bisa menggunakan rumus CSI atau biasa kita sebut threat score dalam ilmu statistik. Tidak perlu dihafal rumusnya, ini sudah ada di slide, bisa teman-teman lihat. Dan terakhir tinggal kita masukkan nilai reliability-nya. Sama, tinggal tidak dimasukkan ke dalam rumus, tidak usah bingung. Nanti dalam tugas yang saya berikan juga sudah saya jelaskan secara detail. Di dalam Excel-nya sudah ada rumusnya, sudah otomatis. Teman-teman hanya tinggal memasukkan nilai variabel hits, false alarm, miss, dan korek negatifnya. Semua sudah otomatis, tinggal diklik saja dan nanti hasilnya sudah cukup terlihat. Dan terakhir untuk perakiraan deterministik multi kategori, di sini cara perhitungannya memang lebih panjang dan lebih mendetail. Yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk verifikasi ini belum kami gunakan, namun tidak ada salahnya saya jelaskan sedikit untuk menambah pengetahuan teman-teman. Kalau tadi di awal untuk perakiraan dikotomus hanya dikelompokkan jadi yes or no, sementara untuk deterministik multi kategori kita breakdown lagi nih teman-teman. Kalau tadi hanya dibedakan menjadi hujan ataupun tidak hujan, ataupun berawan. Kalau untuk multi kategori, kita breakdown berdasarkan intensitasnya. Seperti hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Verifikasi ini sebenarnya sangat fleksibel dalam pengkategoriannya. Namun, hasilnya ini bisa tergantung sedetail apa dari verifikasi yang kita harapkan. Untuk akurasinya ini rumusnya, jumlah diagonal dibagi dengan jumlah total, ini. Kemudian untuk rumus skillnya, dapat melibatkan perbandingan antara akurasi dari perakiraan aktual dengan suatu benchmark. Dan terakhir untuk reliability-nya merupakan nilai dari bias dari masing-masing kategori. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi verifikasi kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ami. Halo, Mbak Ami. Tes, halo. Ya, Mbak. Sudah selesai, Mbak. Oke, sip. Sudah dengar suara saya? Sudah, Mbak. Oke, terdengar sip. jelas? Terima kasih Mbak Yuli. Bapak Ibu, 3 presenter kita hari ini sudah semua presentasi. Saya cek sound dulu, cek voice dulu untuk pengajar pertama. Bu Yani, halo. Masih ada di situ? Ini masih. Halo, masih. Oke. Terus Mas Zairo masih ada di situ? Tes Mas Zairo. Kita WA dulu. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari ketiga presenter kita, silahkan ketik pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada masing-masing presenter dengan siapa dan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Atau masih terkesima? Pak Zairo tuh. Enggak gini. Memang LMS itu kita buat nanti. Jadi setiap sinkronus ada sesi tanya jawab, Mas. Ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini yang ditanyakan pada saat. Ada satu nih, Pak, dari Hanifah Nur Rahmadini. Mas Zairo, kontrolnya di saya aja ya, biar nanti jawabnya pada beraturan. Oh iya. Oke. Nah, Bu Yani masih standby di situ. Kita lihat pertanyaan pertama. Jadi teman-teman bisa lihat pertanyaannya ditujukan kepada siapa yang pertama tadi. Pak Zairo. Pak Zairo boleh langsung dijawab. Iya. Ya, dari Perakhiran cuaca dan jika digunakan prediksi valid untuk berapa jam, Mbak Hanifah?
Ya, Representatif dalam radius kilometer berapa? Ya, Berapa kalau kilometer? yang validnya insya Allah yaitu sekitar 50 km untuk areanya. Dari titik pengamatan ya, terus validnya insya Allah sekitar 12 jam. Oke, kemudian Bu Yuli nih. Sudah saya jawab, Mbak. Oke, Nilai sudah jawab, oke. benchmark dapat diambil dari nilai klimatologis dari suatu wilayah. Oke, siapa tuh, Bu Anista ya? Untuk jumlah data, siapa lagi ini Bu Yuli? Masih banyak buat Bu Yuli semua ini, karena tentang verifikasi kayaknya masih Bu Yani, ini ada yang nanya nih, mohon izin untuk laporan analisis cuaca, apakah hanya dikeluarkan jika terjadi cuaca buruk? Tes Bu Yani. Ya, tes. Ya, saya jawab ketik aja ya? Atau langsung dijawab? Boleh dijawab langsung aja, Bu. Oh iya, Kak Audia, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk laporan analisis cuaca, biasanya nggak harus terjadi cuaca buruk baru kita membuatnya, tidak demikian ya. Kalau misalnya kita mempunyai perakiraan cuaca, kadang user ya, entah itu suatu instansi atau masyarakat itu ingin mengetahui suatu keadaan cuaca, misalnya ada tiga minggu yang akan datang, misalnya seperti itu, atau jadi nggak harus ada cuaca buruk baru kita membuatnya, tidak demikian, itu ya Kak ya. Oke, demikian. Ini kayaknya pertanyaannya Mbak Yuli kayaknya mungkin baru terakhir baru pada ingat pertanyaan. Silahkan Mbak Yuli. Sebentar Mbak, saya jawab ya. Iya. Baru dia berarti. Gini. Jadi peserta baru tune in dengan pertanyaan-pertanyaan Mbak Yuli. Oke, Mbak Audia, terima kasih. Yang ini. Bu Yani, kenapa di PP 46 tahun 2012 kok hanya diatur tentang pengamatan MKG dari stasiun, tapi pada saat analisis digunakan data penginderaan jauh. Nah, ini perbedaan nih Bu Yani. Analisis pada saat analisis, halo Kak Joshua, terima kasih. Mana tadi ya? Siapa yang Pak Kosasi, Bu? Pak Kosasi, Bu. Pak Kosasi. Pak Kosasi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hanya untuk data dukung, Pak. Biasanya itu untuk mendukung mana sih ya? Pertanyaannya apa sih tadi? Ibu yang di nomor 2 dari bawah, ada di bawah. PP 46 tahun 2012 saya mengatur tentang data MKG. Pada saat analisis gunakan data penginderaan jauh itu untuk data dukung, Pak, supaya analisis kita itu semakin lengkap, semakin kuat gitu. Gitu Kak, Pak. Oke. Semoga terjawab ya Pak Kosasi, karena perbedaan penggunaan data pengamatan MKG. Bu Yuli lagi menjawab yang mana? Jadi Mbak, tadi ada pertanyaan dari siapa nih? Pak Usman ya? Usman Effendi. Mana nih? Oh, Pak Muhammad Farizona. Jadi untuk perakiraan benchmark itu diambil dari klimatologi suhu maksimum selama suatu periode. Sebagai contoh, di wilayah Surabaya, kondisi klimatologis suhu maksimum di wilayah tersebut rata-rata pada 30 tahun terakhir semisal 33 derajat Celcius. Itu yang kita namakan perakiraan benchmark, Pak, seperti itu. Dan misalnya kita kalau untuk perakiraan biasa, forecast biasa, misalnya suhu udara maksimum tahun 2019 di wilayah Surabaya tercatat 32 derajat Celcius. Itu bedanya seperti itu. Jadi kalau benchmark adalah rata-rata selama 30 tahun.
suhu udara di Surabaya sebesar 33 derajat Celcius. Sementara untuk tahun 2019 yang misalnya kita mau memverifikasi temperatur udara tahun 2019 untuk wilayah Surabaya nilainya 32 derajat Celcius. Itu bedanya di situ. Kalau benchmark adalah klimatologis selama 30 tahun. Oke, semoga terjawab ya. Pak Zairo, web status pengamatan rason apakah bisa diakses secara umum, Mbak Disni? Bisa Mbak, alhamdulillah bisa. Cuma nanti linknya saya kasih ya nanti ya. Saya lagi tanya tuh. Oke. Bu Yani, mohon bertanya dari Putri, pembuatan data untuk benchmark mana tadi? Pembuatan data untuk benchmark perlu periode data berapa tahun? Iya. Kalau dari keterangannya Bu Yuli tadi benchmark itu 30 tahun ya. Data normalnya, data normal. Pakai data normal, oke. Semoga terjawab itu yang ingin ditanyakan. Kemudian data 30 tahun, pembuatan data, ini sudah. Apakah analisis sudah ini? Oke, yang Mbak Yuli semuanya sudah terakomodir jawabannya atau masih ada yang belum dijawab dari mulai tentang benchmarking? Penentuan nilai perakhiran benchmark itu metodenya gimana nih Mbak Yuli? Iya, tadi diambil dari normal 30 ya? tahun kita rata-ratakan Mbak. Misalnya tadi suhu udara wilayah Jakarta selama periode 30 tahun pada bulan Januari kita kumpulkan datanya, kita collecting, kita buat seperti buat rata-ratanya atau average-nya selama 30 tahun seperti apa. Itu medianya gitu. Masih belum paham dengan benchmark. Berarti benchmark sudah ya, Mbak Desna ini dari mana dasarnya sudah berarti tadi ya Mbak Yuli ya? Ya, sudah. Dasar tadi. Oke. Pak Usman juga berapa data minimal untuk dilakukan verifikasi juga sudah? Jadi kalau berapa banyak datanya, berapa jumlah data minimal? Banyak data yang digunakan, data verifikatornya, maka hasilnya semakin baik seperti itu. Karena perapatan data verifikator itu akan sangat menunjang hasil dari akurasi perakhirannya itu sendiri. Jika datanya sampai 30 tahun, Mas Yoga, jika datanya Bu sampai 30 tahun memang minimal 30 tahun. Ya, minimal 30 tahun. Jika datanya belum sampai 30 mungkin, tahun. Iya, maksudnya gitu kali ya, jika datanya belum sampai 3. Nah, tuh belum. Ya, belum. Gimana tuh, Mbak? Ya, nggak masalah sih, Mas. Ini kan sebaiknya semakin panjang series datanya, semakin rapat datanya, semakin baik. Tapi kalau memang di stasiun keterbatasan minimum data, tadi kan saya sudah bilang, untuk data verifikator yang paling baik adalah data observasi. Tapi kalau memang dirasa data observasi tidak ada atau kurang jumlahnya, kita bisa menggunakan data AWS atau ARG. Kalau memang data AWS ARG juga terkendala, kita bisa menggunakan data radar. Jika data radar terkendala pula, kita masih punya data satelit. Jadi, banyak jenis data yang bisa digunakan, mulai dari level 1 sampai level 3. Jadi, tergantung di stasiun ketersediaan datanya apa, seperti itu. Iya. Itu cukup komprehensif tuh Bapak Ibu dijawabnya ya. Jadi, nggak mesti lagi 30 tahun terus di ini gitu. Ada banyak data. Oke, terima kasih sama-sama Mas Yoga. Yang lain ada ingin ditanyakan? Saya ada tuh Mbak. Pak Nero, silakan monggo. Kosasi ya. Kenapa? Kosasi. Nah, ini Pak Zairo juga dalam pengisian balon tanpa menggunakan filler akan dianggap menghasilkan dan kualitas. Sebenarnya filler itu hanya bantuan saja. Cuma beratnya harus sama dengan filler yang standar, yaitu karena ini akan memposisikan ketepatan naiknya balon, kecepatan naiknya balon itu berapa feet per menit. Sedangkan untuk pilot balon yaitu kalau yang standar itu fillernya itu kecepatan balonnya naik itu 500 feet per menit, sedangkan untuk radio sonde itu adalah 1000 feet per menit. Itu aja yang perlu diinginkan. Untuk fillernya itu sebenarnya hanya alat bantu untuk pengisian, untuk menentukan kecepatan kenaikan balon
action rate-nya balon itu naik berapa feet per menit itu. Jadi standarnya kalau untuk pilot balon 500 feet per menit, untuk radio sonde yaitu 1000 feet per menit untuk menentukan kesamaan lapisan udara yang didata itu, yang diambil datanya. Terus ini Mas Dani, dari segi Dani, kualitas menangkap datanya, transmitternya yang lebih baik transmitter modem atau MISE katanya? Kalau untuk data sebenarnya sama ya, itu sama. Untuk transmitter pun adalah standar sama, hanya jenisnya nanti perbedaannya ya hanya di untuk data yang didapatkan sebenarnya sama, untuk segi kualitas sama, sudah teruji semua karena itu udah internasional. Oke, sempat terjawab ya Mas Dani, Pangestu. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua ini? Sudah masuk agenda pengelolaan, malah justru sudah paham semua dari agenda pengamatan kemarin? Atau Itu masih ada yang mau yang mana Bu? Dani Pangestu nanya ke Pak Zairu, kualitas menangkap data mana transmitter yang lebih baik, transmitter modern atau MISE? Tadi sudah dijawab. Sudah. Sudah nih kayaknya tadi. Nah, yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada presenter kita? Atau suara kita udah lagi nggak kedengeran? Saya tes suara kami masih terdengar di para peserta? Oke, jelas. Saya pikir nggak kedengeran gitu, kok ini ditanya-tanya pada diam. Oke, jelas, siap. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya atau sudah jelas cara presenter ini menjelaskan, tinggal ngerjain tugas-tugasnya dan kuisnya gitu ya? Nanti masih bisa di LMS kan Mbak bertanyanya? Bisa, betul. Karena kita mengakomodir beberapa pertanyaan yang mereka pengen dijawab langsung sama pengajarnya. Kalau nggak ada yang terakomodir lewat LMS. Mbak, ini mungkin ada satu pertanyaan dari Oke, monggo yang mana Mbak? Ya. Di sini dikatakan apabila ada data yang kosong selama pengambilan data benchmark, apakah data tersebut skip atau diisi dengan data kosong tersebut dengan perakiraan data statistik? Jawabannya adalah apabila terdapat data kosong bisa dilakukan interpolasi dengan metode statistik yang biasa kita gunakan selama ini. Jadi untuk mengisi kekosongan data tersebut. Seperti itu Mbak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya memforward link dari Pak Zairo untuk teman-teman bisa link monitoring rason yang teman-teman bisa lihat di grup chat. Saya coba bagi, silakan teman-teman. Nanti ini juga saya kasih masuk di news forum LMS supaya tersimpan, terarsip dengan baik. Coba teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Itu ada Mbak yang di atasnya Pak Yosua itu ini untuk Pak Zairo, Pak Demetrius. Izin untuk laporan bulanan meteorologi nih Pak Zairo. AE 31, 37, 39 dan lain-lain, apakah bisa dilampirkan untuk pembuatan dupak? Oh, nanyain buat ngumpulin dupak nih Pak Zairo. Tes Pak Zairo. Halo Pak Zairo. Halo Pak Zairo. Oke Pak Demetrius, kalau ini nggak terjawab nanti bisa di LMS. Tapi kayaknya nanti untuk tentang dupak, saya bisa pastikan pengajar dupak nanti bisa menjelaskan tentang ini. Ini bisa masuk hitungan atau enggak gitu. Karena nanti perhitungan dupaknya akan masuk dupak itu mungkin oleh Mbak, mungkin saya coba bantu Mbak. Kalau ini mungkin dia masuk di terampil ya, pengumpulan data itu dia makanya. Pengolahan data tingkat dasar. Ini masuknya di pengolahan data tingkat dasar. Itu untuk orang terampil aja Pak, buktinya bahwa Bapak melakukan pengolahan data tingkat dasar. Mungkin di laporan bulanan itu kan sudah melakukan sebuah pengolahan datanya, entah itu rata-rata gitu ya, entah itu data max min gitu, mungkin seperti itu. Oke. Tes lagi Pak Zairo masih di sana?
Halo Pak Zero. Nah, Pak Demetrius nanti kalau belum dijawab di sini, boleh nanti diketiknya di News Forum LMS, nanti dijawab sama pengajarnya di situ. Oke. Yang lain ada yang ingin ya sama-sama Pak Demetrius. Silahkan, kita masih berapa menit lagi ini sampai 11 kurang lah kita. Kalau memang juga sudah tidak ada yang ingin bertanya, boleh kita sip, udah jelas, oke. Oh, ini udah pada ngerti-ngerti semua nih kayaknya nih. Ini jangan-jangan udah selesai semua tugasnya ya, tinggal dapat badge ini siang sore ini udah selesai, tinggal agenda berikutnya kayaknya. Oke. Kalau sudah cukup, sudah bisa kita akhiri di sini. Mbak, mungkin ini Mbak Ya, nanya gimana Mbak? untuk tugas Oke. dan pengumpulannya kapan ya Mbak ya, biar teman-teman di sini juga aware, maksudnya Oh bisa gini tahu. ya, karena semua sudah tercantum di LMS, mereka sudah belajar mandiri semua, sudah saya tulis di situ. Untuk tugas saya kasih memang sampai sebelum agenda berikutnya dimulai. Jadi kalau agenda berikutnya dimulai itu hari Senin, jadi setiap hari Minggu biasanya pengumpulan terakhir gitu. Nah, tapi pengajar boleh kasih nilai grade langsung di LMS-nya situ. Nah, kalau untuk kuis, karena kuisnya esai, itu nilai grade-nya by system. So, yang dikasih nilai dari pengajarnya adalah kuis esai yang langsung dikasih sama pengajarnya. Kebalik, karena tugasnya itu bersifat penjabaran, maka pengajarnya kasih nilai di situ. Nanti yang kuis esai di LMS penilaiannya gitu. Nah, itu terakhir hari Minggu, peserta sudah tahu karena itu harus dikerjain supaya mereka dapat badge, Mbak Yuli gitu. Badge itu kalau mereka nggak ada yang ngerjain satu pun di materi yang ada di agenda pengelolaan, mereka nggak dapat badge. Nah, mereka nggak bisa melangkah ke agenda berikutnya gitu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Untuk tugas kelompok apakah semua nih Mbak Nelly? Apakah semua persyarat juga mengupload tugas masing-masing? Ini kayaknya buat Pak Zairo tadi ya Mbak Nelly ya? Izin Bu, untuk tugas kelompok apakah semua persyarat juga mengupload tugas masing-masing? Tes Pak Zairo, halo? Pak Zairo, ini maksudnya dia dikumpulkan per kelompok atau masing-masing? Iya nih Pak Zairo nih. Kalau yang lain kan pengajarnya masing-masing jadi 41 tugas gitu kan? Iya, untuk saya tugas individu. Iya, tugasnya individu. Bu Yani juga gitu kan ya? Iya, benar. Oh, Pak Zairo dibuka dulu mic-nya. Diklik mic-nya Pak Zairo. Di-off-kan kayaknya nih. Sudah saya Pak Zairo, mic-nya nyalain dulu. Ada peserta yang nanya. Oh, udah nyala. Kok suaranya nggak kedengeran ya? Coba. Ini kedengeran semua. Oh, itu yang nanya tugas kelompok, coba diketik, Mas. Ketiknya di mana, Mbak? Di chat bawah. Ada sebelah kiri bawah kan laptop tuh. Ada sebelah kiri bawah chatnya peserta yang tadi Mas Jairo, situ aja diketiknya. Oh, saya itu ya? Oh ya. Yuk, makasih. Iya, lewat LMS nanti bisa kalau misalnya masih belum bisa dijawab di sini tentang pengumpulan. Nanti kalaupun misalnya ada informasi dari pengajar, saya bisa sampaikan ke peserta lewat WA grup peserta. Itu ya, Mbak Nelly tadi yang nanya ini tuh. Tugas kelompok sesuai absen. Nah, ini dijawab sama Pak Zairo, tugas kelompoknya sesuai absen. Berarti dikumpulinnya Pak Zairo per kelompok atau per individu 41 orang?
Ini kayak saya tadi di mic-nya dia mati, terus nyalain nggak bisa. Nomor absen. Oh, jadi per kelompok saja jadi ada 5 laporan. Oh, oke. Oke. Nah, nanti berarti dari salah satu kelompok itu aja berarti yang ngumpulinnya ya. Nanti ditulis namanya gitu ya, Pak Zairo? Berarti teman-teman peserta clear ya perwakilan. Nah, dia Bu Hanifah nih. Perwakilan berarti. Oh, Pak Zairo, boleh nggak ini cara pengumpulannya biarpun mereka kelompok, tapi masing-masing ngupload gitu? Karena kita terkait batch, itu semuanya harus dapat gitu. Karena kalau dia 40 peserta cuma ada 5 laporan, nanti yang nggak ngumpulin nggak dapat batch gitu. Kalau itu misalnya semuanya ngumpulin, Pak Zairo, bisa? Jadi 41 boleh. ngumpulin semua nggak apa-apa. Nanti kan mereka ada per kelompok dikirimin lewat email saja. Yang emailnya Pak Zairo, 5 kelompok, 5 laporan, berat di emailnya Pak Zairo. Tapi yang di LMS masing-masing tuh ngumpulin gitu supaya dapat batch. Kira-kira itu terakomodir nggak, Pak Zairo? Tes Pak Zairo. Ya, Nah, ini bisa, udah Mbak. ada suaranya. Ya, Jadi kenapa nggak boleh, bisa, Pak? ya. Nah, gitu boleh ya, Tahu. Pak Zairo ya? Ya, boleh. Jadi, Sama itu supaya- yang pertanyaan yang itu AE 31, 37, Oh itu iya, 39, tadi. itu bisa dibuat sebagai dupak, nilai dupak. Oke. Itu sebagai lapor pengolahan data tingkat lanjutan juga bisa, karena harus ada itunya ya. Ya, Pak Itu Demetrius bisa, tadi cuman kalau ya nggak kalau salah 1 bulan ya paling 1 orang, jadi 1 laporan 1 orang gitu kan. Jangan pengamatnya 5 bikin laporan 5 ya nggak bisa. Jadi 1 bulan 1 orang, satu laporan seperti saya gitu kan. Iya. Jangan semuanya Terjawab ngirim, ya. maksud saya gitu loh. Iya, biar oke. terrecord gitu ya. Oke, yang tadi nanya berarti sudah terjawab ya Pak Demetrius. Nah, itu Pak Demetrius kalau nggak salah tadi Ya. nanya. Nah, Oke, Pak Demetrius ya. terjawab ya. Nah, mengenai tugas tadi semuanya juga sudah terjawab ya. Jadi di LMS kumpulinnya per person, jadi 41 dapat badge. Nanti yang per kelompok kirim emailnya nanti misalnya nih 5 orang nih, absen 1, 3 sekian itu nanti emailnya siapa gitu. Nanti tulis nama kelompoknya siapa biar nanti Pak Zairo download di emailnya hanya ada 5 laporan gitu. Jadi malah lebih mudah, teman-teman bisa saling koordinasi tuh yang punya nomor absen sama dalam satu grup, satu kelompok gitu ya, bisa diskusi-diskusi gitu, terus pakai emailnya siapa, nanti bisa langsung di emailnya Pak Zairo. Semoga terjawab Bapak Ibu. Kalau iya, dan jangan lupa pengajar juga langsung memberikan nilainya di grade LMS itu ya, Pak Zairo, Bu Yani, dan Mbak Yuli. Jadi nanti ada kuis, ada tugas di situ, terus sebelah kanannya nanti mereka ada Word, ada PPT atau bentuknya apa yang mereka nanti bisa download, terus setelah dibaca sama pengajar, terus kasih grade di situ. Biar nanti terrecord sama sistem LMS-nya. Oke. Demikian, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kalaupun masih ada yang kira-kira belum pengen ditanya, tapi udah nggak kepikiran gitu, boleh nanti lewat LMS. Saya sudahi materi presenter kita pagi ini. Terima kasih Bu Yani, terima kasih Mas Zairo, terima kasih Mbak Yuli waktu dan kesempatannya. Kita ketemu di LMS, di News Forum. Peserta 41, terima kasih waktunya yang sudah dari 8:30 udah duduk rapi, ada yang masuk udah rapi, udah sarapan. Nah, kita ketemu lagi nanti di Selasa minggu depan di agenda ketiga. Semoga sehat-sehat semua, Bu Yani, Mas Zairo, dan Mbak Yuli. Amin. Terima kasih banyak waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di LMS. Semangat BMKG. Semuanya sukses selalu. Selamat hari Kartini ya. Terima kasih Bapak Ibu peserta, semoga sukses. Oh, BMKG Jaya, oke. Boleh done? Boleh out? Sudah Bu, sudah boleh, silahkan.
Ini nanti Sudah. akan terrecord. Ya, sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu pengajar. Ya, makasih Mas Kita nanti Rifki ketemu juga di Makasih Mbak Ami, makasih. Ya, sama-sama Mas Makasih Zainul. Mas Rifki. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.